Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita, NIM 0307221026. Saya Filja Aliani dengan NIM 0307221032. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan hingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Baiklah, tujuan saya di sini ingin mendiskusikan tentang ontologi. Ngomong-ngomong kan Filja, kita kan lagi mendiskusikan tentang ontologi. Nah, pengertian filsafat itu apa sih Filja? Pengertian filsafat itu adalah pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya kan? Wah, benar sekali Filja. Tapi boleh nggak sih dia ulangi lagi pengertian filsafat itu sebenarnya? Boleh dong Dea. Filsafat adalah sebuah pengetahuan yang mengkaji seluruh hakikat, kenyataan, atau realitas dengan menggunakan akal budi yang berujung kebijaksanaan. Titus dan Nolan dalam bukunya yang berjudul Persoalan Filsafat mendefinisikan filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, yaitu filsafat adalah suatu proses untuk kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Oh, jadi itu pengertian yang lebih luas tentang filsafat ya? Ya Filja. Tapi dia tahu nggak sih apa itu ontologi? Wah, tahu dong Filja. Ontologi itu ilmu yang mempelajari suatu keadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Benar Dea. Tapi ontologi yang sebenarnya itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Tapi menurut beberapa ahli, salah satunya Sidi Ghazalba berpendapat bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Oleh karena itu disebut ilmu hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi mempersoalkan tentang Tuhan loh Dea. Gitu ya Filja? Iya Dea. Nah, Filja kan udah bahas nih pengertian ontologi. Terus coba deh dia sebutkan metode apa saja sih yang ada di ontologi itu. Tahu dong Filja. Metode ontologi ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Melukiskan hakikat ketuhanan. 2. Menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung kepadanya. Nah, 3. Menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual hidup dalam sejarah dengan realitas tertentu Filja. Nah, dia kan udah menyebutkan tadi apa saja metode yang ada di ontologi. Coba sekarang gantian dong Filja, sebutin apa saja aliran yang ada di ontologi ini. Gampang kali tuh Dea. Kailan menjelaskan bahwa aliran dalam ontologi itu terbagi dalam 3 segi. Segi yang pertama, segi kuantitas. Segi yang kedua, segi kualitas. Dan segi yang ketiga, segi proses Dea. Nah, Filja kan udah sebutin nih alirannya. Coba deh dia yang jelasin pengertian dari segi kuantitas itu. Baik Filja, dia akan menjelaskan tentang segi kuantitas itu. Segi kuantitas dilihat dari beberapa banyak susunan kenyataan yang sedalam-dalamnya. Segi kuantitas terbagi menjadi beberapa aliran, seperti aliran monisme. Aliran monisme berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu sumber, yang asal hanyalah satu hakikat saja, baik yang asal berupa
material ataupun berupa rohani. Nah, selanjutnya aliran dualisme. Di aliran ini pada dasarnya berlawanan dengan aliran monisme, di mana aliran dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat material dan hakikat rohani, benda, roh, jasad, dan spirit. Dan terakhir aliran pluralisme. Dijelaskan aliran pluralisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Nah, gantian dong kerja yang jelaskan tentang segi kualitasnya. Oke deh. Aliran dari segi kualitasnya, jika dipandang dari sifatnya, ada beberapa aliran ontologi di dalamnya dia, seperti aliran spiritualisme, aliran filsafat yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam alam semesta adalah roh, seperti Plato menyatakan bahwa ide atau cita adalah gambar asli segala benda. Semua yang berada dalam dunia merupakan penjelmaan atau bayangan saja. Yang kedua adalah aliran materialisme. Di aliran ini berkeyakinan bahwasannya sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani, dan zat yang mati merupakan satu-satunya fakta dia. Dan yang terakhir dia, aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa sesuatu justru terletak di baliknya fisik, ia berada dalam ide-ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang sifatnya sementara dan selalu menipu, dan masih ada beberapa aliran lainnya lagi loh Dea. Terus kan Dea, ada lagi nih terakhir segi proses. Itu terdapat aliran mekanisme, teologis, dan vitalisme Dea. Oh, jadi itu terakhir segi proses. Iya Dea. Ngomong-ngomong tentang ontologi nih Pilja. Nah, apa saja yang dikaji dalam ontologi? Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau rohani ataupun abstrak dia. Oh, gitu ya Pilja. Nah, dia ingin bertanya lagi nih Pilja. Kenapa sih ontologi menjadi bagian penting yang harus dipelajari oleh seseorang dalam memahami suatu ilmu? Karena dia, ontologi itu dapat membantu kita belajar untuk memahami sebuah objek pengetahuan secara sahih dan objektif dia. Oh, gitu ya Pilja. Nah, dari pengertian yang Filja jelaskan, dari aliran yang Filja jelaskan, coba sekarang dia sebutkan contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, di mana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Gitu Pilja. Nah, satu pertanyaan lagi ya buat Dea. Iya Pilja. Apakah sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran suatu hal atau perkara? Ontologi tidak harus menunjukkan kebenaran, justru kebenaran itulah yang menguji ontologi atau pemikiran orang dahulu. Apakah bisa selaras dengan hukum Tuhan? Tunggu dulu ya Pilja. Pilja tahu nggak bagaimana sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran atau sebuah fakta? Oh, tahu lah deh. Ontologi itu semacam filsafat atau pemahaman orang dulu yang membahas mengenai proses perubahan yang terjadi di kehidupan ini deh. Ontologi tidak harus menunjukkan kebenarannya. Justru kebenaran itulah yang menguji ontologi atau pemikiran orang dahulu. Apakah bisa selaras dengan hukum Tuhan? Itu deh. Iya deh. Tapi kan dia tahu nggak sih bagaimana nilai ontologi itu dalam dunia pendidikan? Tahu dong Pilja. Ontologi dalam kajian pendidikan karakter lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaannya. Yang dimaksud karakter di sini adalah keberadaan pendidikan karakter. Dalam konteks ini, yang berusaha dibahas oleh ontologi pendidikan karakter adalah mencoba mencari hakikat pendidikan, budi pekerti, dan hakikat manusia. Oh, itu
gitu ya, Dek? Iya. Dek, kita kan bahas ontologi sama filsafat ilmu. Jadi, dia tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ontologi dan filsafat ilmu? Tahu? Tahu, insya Allah Coba tahu. jelaskanlah. Oke, saya akan menjelaskan ya Firja. Ontologi merupakan salah satu bidang atau kajian yang ada di bidang filsafat. Ontologi ini berisi studi yang berkaitan dengan sifat dan wujud dan berkaitan dengan tujuan ilmu sosial dan juga manfaat dari ilmu sosial. Nah, sepertinya kita udah sama-sama tahu ya, Dea. Iya, Firja. Apa itu pengertian filsafat dengan ontologi nih? Mungkin cukup sampai sini saja ya diskusi kita. Iya. Cukup sekian dari diskusi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.